Karena aku merasa, oh ada orang yang ngerti gue gitu. Karena selama ini kayak, lo gak paham ya gitu. Betul. Paham gak sih gitu. Iya. Ada beberapa penelitian gitu ya Bu yang saya baca. Memang kita di Indonesia khususnya, kita tuh punya gap generation. Jadi dari gap generation itu kita tuh bisa sedikit memahami gitu sebenarnya generasi yang baby boomers tuh gimana, yang milenial tuh gimana, yang Gen Z gimana, bahkan Gen Alpha gimana. Sebenarnya tuh kita bukan susah diatur gitu ya, bukan susah diatur gitu, tapi kita cuma pengen dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih semuanya. Bertemu lagi dengan saya Maria dari ISQ Mental Wellness ya. Jadi teman-teman semuanya yang belum kenal nih tentang ISQ Mental Wellness ya. Jadi ISQ Mental Wellness ini adalah layanan yang menyediakan jasa coaching dan juga hipnoterapi yang berada di Menara 165. Oke, baik ya. Kali ini kita akan membahas tentang dunia Gen Z. Wow, gitu ya. Dan narasumber kita pada siang hari ini adalah Kak Indri. Halo Kak Indri. Halo semuanya. Oke, gimana kabarnya Kak Indri? Alhamdulillah baik Kak Maria. Baik ya, Masya Allah ya. Jadi mungkin saya jelasin sedikit profilnya Kak Indri gitu ya. Jadi Kak Indri ini adalah merupakan Gen Z ya. Yang sekarang juga bekerja gitu kan ya. Sebagai seorang corporate secretary ya kalau tidak salah gitu ya Kak Indri ya. Betul Kak. Oke, Kak Indri kita langsung bahas aja dan ngobrol aja Kak ya. Kak Indri udah berapa lama kerja? Kalau hitungan kerja tuh mungkin ini tahun kedua ya Kak Maria ya. Tahun kedua ya. Baru mulai lah gitu ya. Oke, so apa yang dirasakan ketika Gen Z masuk ke dalam dunia kerja? Memang ini gambaran pertama ya Kak Maria. Maksudnya aku tuh nggak pernah apply atau belum pernah coba di company lain gitu. Memang baru di company yang ini gitu. Dan company ini tuh lumayan rigid, agile gitu ya. Jadi memang perubahan tuh ada setiap hari gitu. Jadi buat aku ini satu hal baru, pembelajaran baru dan harus cepat menyesuaikan. Itu sih Kak Maria. Harus menyesuaikan ya dengan dinamika dalam dunia kerja. Betul. Karena kan memang kalau kita bahas nih Kak Indri, setiap organisasi kan pasti punya dinamika yang berbeda gitu kan ya. Dan kenapa nih hari ini gitu kan ya kita undang Kak Indri menjadi narasumber gitu kan ya. Untuk memberikan semacam gambaran ya. Bahwa tuh ternyata gak semua loh Gen Z ini seperti yang rame di sosial media. Setuju gak Kak Indri? Setuju. Boleh Kak Indri kasih pembelaan? Setuju. Mungkin kalau dari beberapa case atau beberapa artikel yang saya lihat gitu ya Kak Maria ya. Memang ada yang men-centered atau mention kita tuh sebagai generasi yang susah diatur. Terus kalau dibilangin tuh ngeyel gitu ya. Terus kayak Gen Z tuh suka-suka sendiri gitu ya, hidup-hidupnya sendiri gitu ya. Tapi menurut aku itu adalah satu dinamika yang pasti ada di masa depan loh Kak Maria. Yes, betul. Karena setiap kita itu kan pasti bertransformasi gitu ya. Betul. Apalagi Gen Z sekarang tuh dia belajarnya tuh cepet banget gitu. Dan aku sama teman-teman aku yang lain pun kayak gitu. Dan maksudnya aku dengan usia sekarang tuh maksudnya ada juga nih berteman sama usia yang di bawah aku gitu. Yang mostly ada Gen Z, bahkan ada Gen Alpha gitu ya. Karena aku juga terlibat di beberapa pelatihan, beberapa komunitas gitu Kak Maria. Jadi mungkin anak-anak SD atau pre-teens aja tuh anak-anak SMP, dia tuh udah klaim bahwa dirinya tuh ya gue Gen Alpha, gue gak suka diatur gitu. Sebenarnya tuh kita bukan susah diatur gitu ya, bukan susah diatur gitu, tapi kita cuma pengen dipahami. Betul. Itu sih Kak Maria, menurut aku ya gitu. Mungkin menurut Gen Z yang lain nanti kalau dengerin podcast kita bisa jadi bahan diskusi gitu ya. Karena sebenarnya yang kita sampaikan itu ya apa yang kita lihat, kita dengar dan kita rasakan gitu. Dan kita tuh pengen dapat mungkin sebutannya validasi gitu kali. Emang benar ya harus kayak gini ya. Emang benar ya harus kayak gini ya gitu loh. Karena menurut pandangan kita, zaman kan udah berubah gitu kan. Betul. Kayak misalnya beberapa bisnis proses yang masih pakai cara lama, misalnya masih pakai Microsoft, padahal udah ada Google Sheet, ada Google Slides gitu kan. Kenapa kita nggak pindah ke sana dan kita harus kirim file? Nah, maksudnya sesederhana itu aja tuh itu masih jadi bahan
bahan pembahasan para Gen Z yang masuk company itu Kak Yes, Maria gitu. Jadi betul. kalau beberapa anak yang kerja atau beberapa kita yang kerja di old company gitu kayak ini masih perlu ya gitu kan, betul. udah ada digital, udah paperless, kenapa kita nggak paperless juga ya gitu. Jadi itu mungkin yang tergambar di kita kali ya, karena kita mengikuti teknologi, berkembangnya zaman gitu. Terus ya mungkin itu sih yang menurut aku kayaknya Gen Z nggak seperti itu deh gitu. Iya, setuju sih. Sebenarnya memang bukan kurang komunikasi. Saya yakin komunikasi kan pasti instan dilakukan. Pasti rutin ya dilakukan oleh leader dengan anak buahnya atau timnya. Mungkin kalau yang saya lihat nih, kita kan dua generasi yang beda nih Andri ya. Indri di Gen Z, tapi saya di milenial gitu ya. Mungkin sedikit perbedaan nih Andri antara Gen Z dengan milenial gitu ya. Tadi ya kita hidup di era zaman yang berbeda. Iya nggak sih Indri gitu kan, benar nggak sih? Bener. Tapi kemudian kita lupa memperlakukan orang dengan cara yang sama ketika kita hidup, sehingga itu nggak match gitu loh Indri. Iya nggak sih Indri? Sebenarnya kan mungkin gini ya, kalau misalkan kayak orang milenial gitu kan, memang biasanya kalau milenial itu adalah memiliki kasar itu kayak jiwa yang pantang menyerah kasar gitu ya, atau maju terus. Atau milenial itu dia lebih inisiatif kan gitu. Jadi tanpa harus disuruh dia akan melakukan itu gitu kan. Itu sih sebenarnya gitu kan. Nah mungkin case to case, nggak tahu Indi merasakan apa enggak ya. Mungkin sebagian ternyata company yang merasakan hal tersebut gitu ya. Mungkin nggak sih memang salah treatment aja gitu. Jadi misalkan gini. Harusnya ketika milenial itu memperlakukan Gen Z ya harus seperti Gen Z. Tapi problemnya adalah gimana nih kalau milenial memperlakukan Gen Z seperti memperlakukan milenial? Nggak ketemu loh gapnya. Menurut Indri gimana tuh? Iya betul. Dan kita tuh ada beberapa penelitian gitu ya Bu yang saya baca. Memang kita di Indonesia khususnya kita tuh punya gap generation. Jadi dari gap generation itu kita tuh bisa sedikit memahami gitu sebenarnya generasi yang baby boomers tuh gimana, yang milenial tuh gimana, yang Gen Z gimana, bahkan Gen Alpha gimana. Tapi aku setuju sih kalau misalnya kurang tepat treatment ya. Maksudnya kita tuh sebenarnya nggak susah diatur, cuma coba kasih arahannya yang misalnya lebih jelas buat kita gitu. Kadang-kadang tuh kita suka agak lama menangkap tuh kayak sesuatu. Ini bener gak sih arahannya kayak gini gitu. Dan rata-rata Bu yang saya ketemu sama teman-teman saya itu kita butuh validasi. Yang kita kerjain tuh bener apa enggak sih gitu. Karena apa? Karena mungkin ada, saya nggak tahu Gen Z di luar sana gimana ya. Maksudnya dengan validasi itu mungkin kita pernah melakukan pekerjaan terus kita nggak validasi akhirnya jadi salah tangkep gitu. Dan itu sih kayak treatmentnya gitu ya. Dan gap generation yang harus kita benerin gitu kali ya, dan supaya lebih tepat. Ya harus literasinya harus kita baca agar kita bisa memperlakukan atau mentreatment setiap generasi dengan cara yang tepat gitu. Setuju sih. Karena ketika di milenial nih, saya kerja kan udah lama banget ya, maksudnya udah puluhan tahun lah gitu. Kan memang beda Ndri. Gak ada tuh yang nama itu kita di guide tuh kayak gak ada Ndri. Jadi kalau misalkan bisa dicorongin. Sorry ya, jadi kalau misalnya bisa lari sendiri aja gitu kan, lari sendiri aja, suruh mikir sendiri, suruh seperti apa dan segala macam gitu kan. Dan memang mungkin antara di atasnya Gen milenial tuh apa Gen X, lupa lah itu Gen Y gitu ya, itu mungkin masih oke lah antara si Gen Y tadi memperlakukan si milenial gitu kan, sehingga mereka nganggapnya kayak sama gitu kan. Tapi ternyata ketika Gen Y tadi memperlakukan Gen Z seperti milenial, nggak ketemu nih. Ya nggak sih? Akhirnya itu yang nyebabin aduh Gen Z ini susah diatur. Seperti ini, seperti ini. Itu gitu ya. Karena ada perbandingan. Kok dia ke Gen, kan pasti yang top leader itu adalah di Gen Y gitu ya. Ada perbandingan kan Dri gitu kan, ketika di Gen milenial tuh bisa, tapi kenapa di Gen Z tuh nggak bisa? Ya nggak sih gitu kan. Jadi memang akhirnya sebenarnya adalah yang tadi Kak Indri sampaikan ya gitu kan, seorang leader dalam organisasi dia harus bisa mentreatment para Gen Z ini dengan tepat, dengan baik ya. Karena tadi ya Gen Z itu benar, saya setuju sih kan, sebenarnya Gen Z itu sebenarnya lebih butuh untuk dipahami, dimengerti, diarahkan. Tahu banget.
Sering menghadapi itu ya. Iya, sering menghadapi itu. Ya kadang sebenarnya nggak semua Gen Z. Gen milenial aja ada kok yang seperti Gen Z kok. Betul. Ada kok gitu kan. Dan itu makanya perlu mengenal ya gitu ya. Mengenal lebih jauh siapa yang jadi tim kita gitu kan. Nah, salah satunya Nindri yang menarik di ISQ Mental Wellness kan, kita ada coaching talent DNA. Wow, gitu ya. Jadi si talent DNA ini akan lebih ngebantu kan si para leader untuk bisa lebih men-treatment. Ya enggak? Jadinya akhir ketemu. Gimana sih gapnya gitu ya. Betul. Sampai akhirnya si para leader itu bisa menempatkan Gen Z ini di posisi yang tepat gitu loh. Paham nggak? Kayak berdasarkan talent DNA-nya itu loh. Nah kalau saya lihat ya Andrea, ini kan jadi corporate secretary. Wow, di usia yang masih muda banget, Masya Allah ya. Biasanya saya lalu lihat di perusahaan itu yang namanya corporate secretary, itu biasanya udah wow ya usianya tuh udah mature banget gitu kan. Ini luar biasa dan Indri tuh dikasih kepercayaan yang luar biasa nih gitu ya. Dan ternyata ya kalau saya lihat gitu kan ya, aduh Indri ini seseorang tuh yang rapih ya. Alhamdulillah. Jadi malu. Ya, Indri ini orang sangat terstruktur ya. Segala sesuatunya ini tuh harus runut. Betul. Ya, gitu kan ya nggak sih? Betul. Dan agak sulit nanti kalau ke distract sesuatu hal yang tidak runut gitu ya. Setuju kan? Itu aku banget. Dan sebagai leader ya kan harus paham Indri seperti apa. Betul, ya nggak? Dan ketika saya tahu nih, oh Indri itu orangnya runut, dia nggak bisa ke distract. Jadi ketika dia belum selesai, oke, kasih dia ruang waktu dulu. Saya tahan dulu. Ketika udah selesai, ini saya baru kasih kerjaan yang baru. Indri suka nggak itu? Betul kan? Tapi kalau Gen Z di luar sana tuh tahu, happy banget. Happy gitu. Banget dong. Maksudnya dengan Kamaria klaim aku kayak gitu, aku betul. happy dong. Happy kan? Gitu. Karena aku merasa, oh ada orang yang ngerti gue gitu. Nah selama ini kayak, lo nggak paham ya gitu. Kayak, betul. Paham nggak sih gitu. Iya, sebenarnya tadi keywordnya Gen Z udah ngejelasin. Kak Indri tuh tanpa harus ngejelasin sebenarnya kita cuma pengen dimengerti kok. Kita cuma pengen divalidasi. Ya gitu ya. Jadi memang sebenarnya sih Indri, kalau saya kan dari dua sisi ya, nggak hanya Gen Z aja yang perlu beradaptasi, tetapi Gen di atasnya pun yang memperkerjakan Gen Z nih ya, perlu beradaptasi juga. Setuju ya Indri ya? Ini cuma kayak salah satu contoh kecil ya Indri ya. Dan kalau misalkan Indri orangnya kayak tegas gitu kan ya, kemudian Indri berani mengkoreksi orang, bukan karena Indri Gen Z ya sih, tapi kan memang Indri itu memiliki koreksi kan gitu, memiliki ketika ada sesuatu hal yang memang perlu dibenarkan ya Indri akan ngomong, betul nggak? Betul. Bukan ketika, tapi kan ketika ngomong Indri bisa di-stand pembangkang. Apa sih ya nggak sih? Ya nggak sih Indri? Nah ini contoh aja ya, ya ini contoh doang yang saya lihat gitu ya dari beberapa hal. Kenapa kayak penting banget sih ya talent DNA coaching gitu kan buat Gen Z ya. Penting sih. Maksudnya aku dengan dengan kamera klaim aku kayak gitu, aku juga merasa ada yang paham gitu. Dan kalau coaching kan kita ada sisi yang dimana kita perlu improve, apa yang bisa kita challenge. Maksudnya kita tuh kan banyak tantangan ya. Jadi ketika ada coaching dengan talent itu tadi, kita tuh merasa kayak sebenarnya kita tuh berbakat, tapi mungkin ada yang lack di kita. Terus apa yang bisa kita improve? Kita akan happy banget sih Bu. Karena kita akan yang kayak arahnya ke sini, nanti ini tuh ke sini, itu fungsinya kayak gini gitu. Jadi kita dengan sendirinya bisa memahami gitu. Oke, gue tuh orangnya kayak gini gitu. Kalau maksudnya kita juga jadi bisa memahami para leader gitu. Para leader tuh talentnya ini gitu ya. Dan ini penting banget buat Gen Z itu tahu gimana caranya memahami diri dia supaya dia aware sama dia paham atasannya memang talentnya ini gitu. Jadi kita ketemu gitu loh, ketemu di tengah. Benar. Menurut saya tuh ini justru suatu hal yang sangat ini banget yang ngebantu ya Indri itu kan, karena bisa membantu orang untuk bisa nggak stres menghadapi dunia kerja yang seperti ini gitu kan ya. Jadi sebenarnya Indri sendiri kan akhirnya ngerasa nyaman gitu ya Indri ya dengan apa yang Indri jalankan saat ini di usia yang sangat muda, tapi udah dikasih kepercayaan yang luar biasa gitu ya Indri ya gitu kan. Terus ini adalah perusahaan pertama yang kemudian karir Indri tuh kayak ini tuh sebenarnya kayak bisa jadi contoh Indri, kayak Gen Z
di usia muda bisa sukses loh kayak Kak Indri. Rahasianya apa kan gitu ya Kak Indri? Rahasianya itu coaching dengan talent DNA dong. Oke ya. Aduh ini menarik banget ya Indri ya kalau kita ngebahas tentang Gen Z di dunia kerja dan juga dikorelasikan dengan talent DNA coaching ya gitu. Cuma mungkin ya kita waktu juga Allah yang harus memisahkan kita nih di sesi siang hari ini gitu ya. Namun sebelum saya tutup Indri gitu ya, boleh nggak Indri ada sesuatu hal yang bisa disampaikan kepada siapapun itu yang punya paradigma kurang oke terhadap Gen Z di Indonesia ya tentunya. Silakan. Oke. Mungkin kalau misalnya closing statement gitu ya Kak Maria atas yang kita udah bahas, karena kan ini tentang talent dan potensi kita. Betul. Yang pertama memang yang aku pelajari itu kita memang harus aware dulu sama diri kita. Maksudnya kalau kita nggak aware sama diri kita, how to claim kalau kita tuh orangnya kayak gini. Gitu loh. Nah, dengan kita punya self awareness terhadap diri kita, oh gue potensinya memang di sini. Jadi itu kita bisa klaim, Pak, Bu, maaf saya ini punya talentnya seperti ini. Boleh nggak saya nego? Jadi ada negosiasi, ada komunikasi. Karena ya leadership is communication gitu loh. Betul. Jadi guruku juga mengajarkan bahwa leadership itu ya komunikasi gitu. Gimana caranya kita membangun komunikasi. Nah, komunikasi Gen Z yang udah kerja di korporasi kan dua arah nih. Antara kita sama atasan gitu. Jadi pada saat kita udah aware sama diri kita ya maksudnya atasan tuh juga akan memahami kita gitu loh, leader-leader akan memahami kita, oh iya ya dia aware loh sama dirinya sendiri gitu ya, betul. gue boleh gak sih aware sama dia juga gitu, jadinya ada triggering untuk para atasan atau kita juga memahami atasan kita dan atasan kita memahami kita gitu, sehingga ya kita emang ketemu di tengah gitu sih Bu. Dan kalau misalnya kita udah self awareness gitu ya, terus tapi tetap nggak ketemu juga, kita perlu hubungi expert di coaching talent DNA gitu, sehingga dengan pihak ketiga ini, dengan para coach ini kita bisa jadi nyambung sebenarnya apa sih yang menghambat gitu. Karena kan sebenarnya talent itu netral, kita itu kan pola perilakunya itu kan dari mana-mana kan Bu, kita dari rumah ke kantor, terus kita visit kemana, entah kemana gitu kan. Tapi selama pola perilaku itu berjalan, ya kita juga butuh orang ketiga untuk kita rilis gitu loh. Dan coaching talent DNA itu sangat membantu banget sih menurut aku. Betul, keren banget ya Andri ya. Dan yang terpenting adalah dengan kita memahami satu sama lain, kita akan terkoneksi. Itu penting banget sih. Betul. Kenapa saya bilang terkonek gitu ya? Karena ya Andri, kita menghabiskan waktu kita paling lama di mana? Di kantor ya. Jadi sebisa mungkin maka kita harus bisa membangun hubungan yang baik ya, antara dua sisi ya, antara leader dan juga bawahannya atau staffnya ataupun staff dengan leadernya gitu kan ya. Dengan cara yang seperti itu sehingga apa yang menjadi goals organisasi tercapai. Kenapa? Karena spiritnya udah beda nih ketika kerja udah terkonek. Bukan hanya dengan dengan leadernya saja udah terkonek, tapi juga dengan organisasinya, sehingga semuanya aware dan apa yang menjadi goals organisasi tercapai. Setuju nggak? Setuju banget Kak. Oke, wow, Masya Allah ya Indri, terima kasih ya atas waktunya siang hari nanti. Semoga kita bisa berbincang-bincang kembali di podcast berikutnya. Oke nih, untuk semuanya gitu ya, teman-teman semua gitu kan yang memang ingin belajar atau misalkan ingin lebih bisa dipahami, dimengerti atau membutuhkan jasa pihak eksternal nih ya. Jadi bisa langsung aja yuk berkunjung ke Menara 165 di IASQ Mental Wellness lantai 5 ya. Jadi nanti di sini kami bisa membantu teman-teman semuanya, baik yang memang memerlukan coaching talent DNA gitu ya, ataupun misalkan butuh menyembuhkan hal-hal di masa lalu yang menjadi penghambat di masa depan, itu tinggal datang aja ke Menara 165 lantai 5. Dan jangan lupa nih ya, teman-teman harus wajib banget nih follow Instagram kita di IASQ Mental Wellness untuk mendapatkan update-update informasi nih. Karena memang kami sering melakukan acara free webinar yang biasa diselenggarakan setiap sebulan sekali. Jangan lupa juga nih subscribe YouTube kita di IASQ Mental Wellness. Akhirnya saya Maria dan saya Indri, pamit undur diri dulu. Sampai bertemu di podcast kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.